Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan hukum pidana khusus. Apa itu hukum pidana khusus? Nah, menurut Prof. Sudarto, hukum pidana khusus ini merupakan hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang-orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan khusus. Itu pengertian hukum pidana khusus. Nah, kekhususan dari hukum pidana khusus ini bisa dilihat dari orangnya, subjek hukumnya atau pelakunya, bisa juga dilihat dari aspek perbuatannya. Nah, ya, terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum pidana khusus ini, pada dasarnya dia memiliki penyimpangan dari aturan hukum pidana umum yang diatur di dalam KUHP. Seperti misalnya kekhususan dalam aspek subjek, misalnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang khusus diterapkan bagi tentara yang melakukan perbuatan pidana. Sementara bagi warga negara biasa apabila melakukan perbuatan pidana maka mengacu kepada KUHP umum. Kekhususan juga bisa dilihat dari aspek perbuatannya. Ya, misalnya begini, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Nah, tapi kalau misalnya yang dilakukan adalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak-anak, maka berdasarkan aspek perbuatan ini yang ditetapkan bukanlah KUHP ya yang umum, tetapi undang-undang khusus, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak. Itu dilihat dari aspek perbuatan. Nah, karena ada kekhususan ini, maka undang-undang hukum pidana khusus itu memiliki penyimpangan dari aturan-aturan umum, aturan-aturan hukum pidana umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, menurut Prof. Sudarto, ini ada 3 kelompok undang-undang hukum pidana khusus. Yang pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan. Misalnya undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang lalu lintas, mereka diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka tidak dikodifikasikan, maka mereka disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Nah, itu adalah kelompok undang-undang pidana khusus yang pertama. Kelompok undang-undang pidana khusus yang kedua adalah peraturan-peraturan hukum administrasi yang mengatur tentang sanksi pidana. Pada dasarnya, undang-undang ini bukan merupakan undang-undang pidana, tapi undang-undang hukum administrasi yang mengatur, yang mengandung sanksi pidana di dalamnya sebagai nestapa. Misalnya, ada undang-undang perkawinan, undang-undang pertambangan, undang-undang agraria. Undang-undang ini bukan merupakan undang-undang hukum pidana, tapi undang-undang hukum administrasi yang di dalamnya mengatur tentang sanksi pidana. Gitu ya. Itu merupakan kelompok undang-undang pidana khusus yang kedua. Ada lagi kelompok undang-undang pidana khusus yang ketiga, yaitu undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus, yakni undang-undang yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu. Misalnya tadi KUHP militer, kita Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, gitu ya. Nah, karakteristik hukum pidana khusus ini pada dasarnya memiliki penyimpangan dari hukum pidana umum. Salah satu karakteristik yang utama dari hukum pidana khusus adalah terkandung adanya berbagai penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum pidana. Nah, kalau misalnya unsur delik pada tindak pidana penganiayaan biasa kita bisa lihat di KUHP, tapi bagaimana dengan
penganiayaan yang dilakukan di dalam rumah tangga. Maka ada penyimpangan di sana, penyimpangan terhadap prinsip-prinsip atau unsur-unsurnya juga, asas-asasnya, hukum acaranya yang diatur di dalam undang-undang yang khusus itu tadi. Penyimpangan ini dalam perspektif hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Seperti tadi saya bilang, penyimpangan di dalam undang-undang hukum pidana khusus ini bisa dalam ruang lingkup hukum pidana materialnya ataupun dalam ruang lingkup hukum pidana formilnya. Penyimpangan merupakan pengecualian yang dengan terpaksa dilakukan. Jadi ada hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang-undang untuk membuat suatu pengecualian dari undang-undang yang sifatnya umum. Kemudian ada beberapa segi penyimpangan hukum pidana khusus. Ada aspek hukum pidana material, aspek hukum pidana formil. Pada aspek hukum pidana material ada hal-hal yang menjadi sudut-sudut penyimpangan, misalnya pada subjek hukumnya. Kalau pada hukum pidana umum itu hanya orang perorangan, natural person, tetapi dalam beberapa hukum pidana material khusus itu diatur juga korporasi sebagai subjek hukum. Lalu kemudian perbuatan-perbuatan atau kejahatan, rumusan delik yang bersifat elastis. Kemudian percobaan, delik selesai, delik percobaan dan delik selesai. Lalu juga terkait dengan pidana dan kumulasi pidana pokok. Misalnya kalau di dalam tindak pidana biasa kita mengenal percobaan tindak pidana, tapi kalau di dalam terorisme itu sudah dianggap sebagai suatu delik selesai misalnya. Lalu kemudian aspek hukum pidana formil, nah ini juga mengatur tentang kewenangan penyidik, penuntut umum, hakim, siapa yang disebut penyidik, siapa yang disebut penuntut umum atau hakim. Misalnya pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakimnya ditentukan secara khusus, kualifikasinya seperti apa dan lain sebagainya, bentuk persidangannya, pembuktian terbalik ya pada tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada perluasan alat bukti elektronik pada tindak pidana tertentu dan dimungkinkannya peradilan in absentia. Ada sifat khusus, ketentuan hukum pidana khusus. Yang pertama, logis spesialite, ya, karena unsur-unsur umum ditambah dengan unsur-unsur yang sifatnya khusus. Misalnya pada delik pembunuhan yang diatur di 338, kemudian ditambah dengan unsur yang khusus di pasal 341 KUHP. Atau delik pencurian yang diatur secara umum di pasal 362, ada unsur-unsur tambahan khususnya di pasal 363. Ini disebut sebagai ketentuan hukum pidana khusus logis spesialite. Selanjutnya adalah sistematik spesialite, ya, disebut sistematik spesialite karena cara pembentukannya memang menghendaki ketentuan tersebut diberlakukan sebagai ketentuan pidana khusus, ya. Misalnya undang-undang tentang terorisme, undang-undang tentang tindak pidana money laundering, atau undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ya, memang undang-undang ini sejak pembentukannya memang dikehendaki untuk diberlakukan sebagai ketentuan pidana khusus. Nah, permasalahannya adalah kita sekarang punya undang-undang hukum pidana yang baru. Kita undang-undang hukum pidana nasional nomor 1 tahun 2023. Kalau di sini ada pergeseran makna tentang tindak pidana khusus. Ya. Yang disebut sebagai tindak pidana khusus itu tidak lagi dimaknai sebagai tindak pidana yang diatur di luar KUHP, sebagai tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi. Ya, ada dua kategori tindak pidana khusus kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023. Ya, pertama, tindak pidana khusus di dalam KUHP. Jadi sekarang berdasarkan KUHP baru ini ada tindak pidana khusus di dalam KUHP, tidak hanya tindak pidana khusus di luar KUHP saja.
Jadi ada dua jenis kategori tindak pidana khusus. Pertama, tindak pidana khusus di dalam KUHP dan tindak pidana khusus di luar KUHP. Gitu ya. Di dalam KUHP baru ini dirumuskan di dalam bab 35 yang terdiri atas 6 bagian dari 598 pasal 598 sampai dengan pasal 612 KUHP baru ya. Hanya ada 5 jenis tindak pidana khusus yang diatur di dalam KUHP baru. Ya, tindak pidana khusus ini terkait dengan hak asasi manusia, HAM, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika saja. Sisanya masih berlaku undang-undang hukum pidana khusus di luar KUHP. Di pasal 612 KUHP baru ini mengatur tentang pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan tindak pidana khusus. Ya, Anda nanti bisa baca sendiri di KUHP baru bahwa pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, pembantuan tindak pidana khusus ini merujuk pada undang-undang yang mengatur tindak pidana itu, undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana itu. Lalu kemudian kelima, tindak pidana khusus itu dirumuskan secara umum ya, tindak pidana pokoknya saja atau core crime, tidak secara khusus. Lalu kemudian berfungsi sebagai ketentuan yang menghubungkan antara KUHP dengan undang-undang yang berada di luar KUHP.